Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya pendamping Kecamatan Pasir Jambu Rita Ismayanti akan menampilkan video simulasi modul 5. Nah, ibu-ibu tadi sudah dijelaskan kan ya permasalahan yang sering muncul dari lansia. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara menangani permasalahan tersebut. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan ya Bu ya untuk kelompok 1, kelompok fisik. Yang pertama, apa yang sebaiknya dilakukan pada lansia agar lansia sehat dan bahagia? Silakan Bu. Sering lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, lakukan kegiatan fisik, makanan gizi sempurna harus seimbang, gunakan liburan bersama keluarga. Ya baik, terima kasih atas jawabannya ya Bu ya. Yang pertama, kita harus sering melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, itu bagus ya. Misalkan ya Bu ya. Kemudian yang kedua, lakukan kegiatan fisik, bisa dengan jalan-jalan. Jadi jangan melakukan olahraga yang berat-berat ya Bu. Kemudian makanan gizi sempurna harus seimbang, seperti ada kandungan karbohidratnya, protein, vitamin dan mineral. Seperti yang sudah dipelajari pada sesi sebelumnya tentang kesehatan dan gizi ya. Kemudian yang keempat, hiburan, misalnya dengan liburan bersama keluarga ya, itu akan membuat lansia menjadi bahagia. Kemudian terima kasih Ibu atas jawabannya untuk kelompok 1. Kemudian saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2, kelompok psikososial. Ibu, hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan pada lansia? Tidak boleh berbicara kasar, menyakiti fisik dengan mendorongnya, tidak mengucilkannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Tidak boleh mengucilkannya ya. Nah, Ibu, berbicara ke lansia itu tidak boleh kasar ya, apalagi menyakiti hatinya. Dan kemudian tidak boleh menyakiti secara fisik, misalnya dengan mendorongnya ya. Kemudian tidak boleh mengucilkannya. Kemudian harus lansia itu butuh sosialisasi di luar. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kemudian saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 3, kelompok spiritual ya Bu ya. Bagaimana menghadapi lansia yang sulit perilakunya Ibu? Tetap menghormatinya. Oh iya, terima kasih atas jawabannya. Tetap, meskipun lansia ya Bu ya, kita harus tetap menghormatinya. Baik, di sini saya akan menampilkan flip chart ya Bu ya. Flip chart 4 dan flip chart 5. Di sini ada prinsip melayani lansia. Siapa Ibu yang mau membacakan? Silakan perwakilannya. Silakan Bu. Prinsip melayani lansia. Tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia, tidak mengucilkan, menghindari sifat sensitif misalnya mudah marah, tersinggung, tidak membesar-besarkan masalah, menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan, kemandirian, memberi kesempatan pada lansia menunjukkan kemampuannya, keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Ya, terima kasih Ibu telah membacakan picture 4. Di sini ada prinsip melayani lansia ya. Yang pertama, tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia, meskipun lansia tetap harus dihormati ya Bu ya. Kemudian, tidak mengucilkannya, menghindari sikap sensitif. Misalnya membuatnya marah, membuatnya tersinggung, sebisa mungkin itu dihindari. Kemudian tidak membesar-besarkan masalah ya Bu. Kemudian menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Jadi berikanlah kasih sayang yang sewajarnya saja ya kepada lansia. Kemudian kemandirian, memberi kesempatan pada lansia menunjukkan kemampuannya. Tentu dengan sesuai kemampuannya saja ya Bu ya, jangan diberikan sesuatu yang berat. Kemudian keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Jika ada permasalahan di keluarga, sebaiknya dimusyawarahkan ya Bu dengan keluarga. Oke, terima kasih Ibu. Kemudian ini ada flip chart 5. Siapa Bu yang mau membacakan? Silakan Bu. Tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua, bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua atau lansia, memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia,
melakukan pendekatan pribadi, misalnya dengan meminta nasihat pada orang tua atau lansia. Beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk kapan ia mau mandi, apa yang ia mau makan, apa yang ia mau kerjakan sepanjang tidak membahayakan dirinya. Ya, baik ya Bu ya. Ini ada pencet 5 cara menghadapi lansia yang sulit perilaku. Yang pertama Bu, tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Karena Bu, sesungguhnya jika kita menghormati lansia, itu sama juga menghormati diri kita sendiri, menghormati keluarga, mengajari kita ya Bu ya, karena kelak kita juga akan menjadi lansia. Kemudian yang kedua, bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua atau lansia. Karena Bu, dulu juga kita waktu kecil Bu ya, orang tua kita sabar ya Bu ya mengasuh kita. Jadi selayaknya kita bersikap sabar juga terhadap orang tua atau lansia. Kemudian memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Sebagaimana dulu juga waktu kita kecil, orang tua memberikan kasih sayang ya Bu ya yang tulus kepada kita. Jadi sudah sepatutnya kita memberikan kasih sayang juga kepada orang tua atau lansia. Kemudian melakukan pendekatan pribadi, misalnya dengan meminta nasihat pada orang tua. Nah, jika kita punya masalah, kita bisa ya Bu ya meminta nasihat kepada orang tua bagaimana menyelesaikan permasalahan kita. Kemudian yang terakhir, beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk kapan dia mau mandi, apa yang mau dia makan. Kita tawarkan ya Bu ya, mau makan apa gitu. Kemudian apa yang ia mau kerjakan sepanjang tidak membahayakan dirinya. Jadi pekerjaan yang ringan-ringan saja. Oke, terima kasih.